Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi dari Ampera Coding. Pada video kali ini saya mau lanjut ke pembahasan tentang bagaimana cara akses email domain yang sudah kita buat di video sebelumnya. Nah, jadi caranya adalah kita masuk ke subdomain yang ada di website kita ya, ataupun nanti bisa teman-teman masuk melalui cPanel, jadi muhazmi.myid. Ini saya contohin yang punya saya ya. Nah, jadi kalau kita masuk melalui cPanel itu bisa, kita bisa juga masuk melalui ke webmail.muhazmi.myid seperti ini juga bisa, tergantung sukanya teman-teman gimana. Cuman kalau saya pribadi sih langsung saja di webmail.muhazmi.myid ataupun webmail titik nama domainnya apa. Oke, ini saya coba login dulu. Oke, saya login dulu di sini. Oke, nah kemudian kita klik bagian email accounts. Ada yang namanya kontak ya. Kita bisa klik tombol cek email di sini. Nah, nanti dia buka sebuah tab baru. Kemudian di sini ada pilihan nih. Kita mau pakai Roundcube, istilahnya untuk membuka pesannya tadi, softwarenya di dalam cPanel ini, atau kita bisa pakai Horde. Nah, kalau saya sih biasanya pakai yang Roundcube. Nah, kemudian ada pilihan Open My Inbox when I login. Jadi kalau saya klik di sini, ketika saya login, maka akan langsung masuk ke Roundcube-nya. Oke, tapi saya tidak akan klik, saya klik tombol Open saja. Oke, nah ini udah masuk ya. Kalau kita lihat di email dalam sini, dia akan muncul seperti ini. Di halaman yang sedang teman-teman lihat sekarang, ini merupakan tampilan email dari domain yang sudah kita punya ya. Nah, terlihat di sini pada bagian tengah, ini merupakan istilahnya daftar pesan yang kita terima. Kalau kita klik, maka dia akan tampil kurang lebih seperti ini ya. Detail dari konfigurasi email yang sudah kita buat sebelumnya. Kalau mau kita hapus, saya tinggal klik saja di bagian sini. Jadi bagian deretan sini merupakan tombol aksi yang bisa kita gunakan. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin mengirimkan pesan ke orang lain ataupun ke email kita. Jadi contohnya, saya klik tombol compose. Jadi di compose ini kita bisa klik, ada keterangan di sini namanya form. Form ini merupakan dari mana email ini akan dikirim. Setelah jelas kita pakai email yang kita punya ya, kontak@imohazmi.myid yang sudah kita buat sebelumnya. To-nya ini itu adalah tujuan. Jadi misalkan saya mau buat amperacoding@gmail.com ya. Nah, kalau sudah, kita masuk ke subjek. Kalau misalkan ada lebih ya masukin saja yang lain. Nah, jadi nanti terkirim ke dua email. Subjek, judul dari pesan ini. Kita bisa isi coba kirim email dari, coba kirim pesan dari akun email website. Ini adalah isi dari pesan. Nah, kemudian kalau kita mau kirim file, itu bisa di sebelah kanan. Ada kan keterangan maksimum allowed file size is 50 mega. Nah, kita tinggal klik saja attach a file sini, kemudian kita pilih di mana lokasi filenya. Contoh misalkan saya mau masukin logo ya, logo Ampere Coding, saya klik open. Nah, tidak muncul di sini. Kemudian ada pilihan namanya return receipt. Jadi misalnya kita dapat laporan konfirmasi, kemudian delivery status notification, pemberitahuan email itu terkirim. Jadi kita bisa klik, maka dia akan aktif. Prioritasnya apakah normal, high, highest, low, lowest, ini tinggal dipilih. Kalau secara default sih biar kayak gini. Save send message-nya ini nanti pesannya ini tersimpan di bagian mana. Jelas ini di bagian folder send ya. Jadi kalau sudah terkirim ya masuknya ke folder send. Nah, kalau sudah, kita klik tombol send di sini. Saya klik tombol send.
dia sending message. Nah, ada keterangan message send successfully. Kita bisa lihat di bagian send di sini. Nah, ini isinya pesan dari yang sudah kita buat tadi ya. Kita coba lihat email yang kita kirim ini memang sudah masuk atau belum. Saya kan login ke aplikasi Mailspring yang berguna untuk menyimpan akun email saya, jadi supaya bisa dilihat secara gampang. Nah, ini merupakan email dari Mailspring. Kita coba lihat ya, apakah dia nanti sudah masuk atau belum, atau masih perlu refresh. Ini tinggal ditunggu saja. Nah, kalau teman-teman lihat ya, di email saya yang azmi.93 dan Ampere Coding ini muncul ya. Jadi kalau saya klik di Azmi, dia keterangan alkontak@muhazmi.myid. Judulnya adalah coba kirim pesan dari akun email website dan isinya adalah ini adalah isi dari pesan. Kalau saya klik, isinya seperti ini. Oke, jadi pengirimnya itu benar, kontak@muhazmi.myid. Kalau saya klik bagian sini juga udah ketahuan ya, to-nya kemana aja. Isinya ya, ini adalah isi dari pesan dan lampirannya adalah logo Ampere Coding di sini. Begitu juga di amperecoding@gmail.com, ya sama saja seperti ini. Jadi nggak ada beda. Oke, kemudian kalau misalkan kita ingin mempunyai kontak ataupun menyimpan kontak, ya jelas di bagian sini ada pilihan kontaks. Nah, kita bisa istilahnya membuat kontak baru. Contoh di bagian create, kita bisa buat di sini misalkan Ampere Coding seperti ini. Kemudian mungkin logo ataupun fotonya kita ambil, open. Kemudian emailnya ini jelas tadi amperecoding@gmail.com. Nomor HP-nya 087495850200. Alamatnya tinggal diisi. Kalau sudah klik tombol save. Nah, ini udah punya ya kita kontak di sini. Jadi ketika kita mau mengirimkan email baru dengan klik tombol compose, kita bisa tampil di sini to-nya. Kalau kita silang, kita bisa lihat di sini. Nah, personal address ada Ampere Coding di sini. Kita bisa klik tombol insert, maka dia akan seperti ini. Tinggal nanti diisi subjek, judul pesannya apa, isi pesannya bagaimana. Oke, kalau misalkan kita ingin batal, tidak ingin mengirim, ya tinggal pindah saja ke mail atau ke kontak ataupun yang lainnya. Nanti otomatis dia pindah. Untuk di bagian kalender, kita bisa lihat juga di kalender sini. Jadi dari Roundcube ini udah banyak sih settingan yang bisa kita lakukan. Nah, mungkin saya contohin satu lagi ketika misalkan bagaimana tampilan kalau saya membalas email dari kontak@muhazmi.myid tadi ya, dari aplikasi Mailspring-nya. Nah, misalkan di sini saya tinggal reply saja. Jadi to-nya ini benar kontak@muhazmi.myid. Jadi saya kirim di sini. Ini adalah balasan pesan balasan dari Ampere Coding, dari emailnya Ampere Coding. Oke, jadi seperti ini saja isi dari isi pesan. Saya klik tombol send. Ya, memproses, ini tinggal ditunggu saja. Oke, nanti kalau udah benar, dia akan masuk di bagian inbox di sini. Ini mungkin perlu beberapa saat ya. Nah, di sini udah tampil ya pesan yang saya kirimkan dari aplikasi Mailspring melalui amperecoding@gmail.com ke kontak@muhazmi.myid. Jadi saya klik di sini. Nah, dia akan tampil seperti ini. Kemudian ada keterangan ya, isi pesannya ini adalah pesan balasan dari emailnya Ampere Coding. Nah, pesannya sebelumnya adalah ini adalah isi dari pesan. Jadi kurang lebih seperti ini untuk proses penggunaan email. Khususnya email domain ya, bukan email umum kayak Google ataupun yang Yahoo. Jadi kita punya email khusus untuk domain yang kita miliki sendiri, yaitu di kontak@muhazmi.myid seperti ini. Nah, nantinya akan saya coba buatkan cara setup kalau misalkan di aplikasi pihak ketiga, contohnya Mozilla Thunderbird. Nanti kita bisa gunakan pengiriman email melalui dari aplikasi tersebut. Jadi kita nggak perlu lagi istilahnya buka domain webmail nama domain kita, masukkan email address dan seterusnya. Nah, kalau misalkan tadi kan saya contohin dari si panel, masuk ke email accounts, pilih dari di cek email di sini.
Nah, cara lainnya adalah kita bisa masuk tetap di cPanel, cuman misalnya di webmailnya saja. Nah, kita masuk di sini menggunakan email address tadi. Email addressnya adalah kan kontak@muhazmi.myid seperti ini. Jadi kalau saya copy, saya masukkan di sini, passwordnya sama juga, saya login. Nah, dia akan sama. Ketika saya klik open, ya nanti dia masuknya seperti ini lagi. Jadi sama saja. Terlepas mau teman-teman masuk melalui webmail.nama domain atau melalui dari cPanel tadi. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Nanti saya coba buatkan untuk yang di versi aplikasi pihak ketiganya seperti aplikasi Mozilla Thunderbird. Oke, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.